Oke, kita mulai saja ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Materi kita adalah tentang meningkatkan. Ya, selamat sore. Cara meningkatkan modal. Ya, ini sebetulnya sama dengan materi sebelumnya ya. Namanya kalau mau meningkatkan modal, caranya itu kan macam-macam ya. Ada pilihannya. Ada yang pinjam ke bank, ada juga yang melalui investor. Nah, kalau kita mau pinjam ke bank, biasanya kita perlu memenuhi kriteria persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Ya, salah satunya adalah aset. Jadi kita harus punya aset sebagai jaminan. Nah, berbeda dengan kalau kita ingin mendapatkan tambahan modal melalui investor. Di sini kalau kita mau mendapatkan tambahan modal melalui investor itu kita tidak perlu memiliki aset dulu sebagai jaminan. Nah, ya, jadi nanti yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ini, ya, tentang bagaimana meningkatkan modal melalui investor. Ya, ada dua macam investor, ya, yang perlu diketahui. Ya, yang pertama itu ada yang disebut dengan individu, atau lebih sering disebutnya dengan angel, ya, angel investor. Ya, kemudian yang kedua adalah venture capital. Ya, jadi ada dua macam investor itu, ada yang disebut dengan angel, ada juga yang disebut dengan venture capital. Nah, angel ini biasanya adalah terdiri dari satu orang saja yang punya uang banyak sekali. Jadi biasanya sangat kaya dan dia mau untuk membantu pengusaha-pengusaha yang baru mau memulai bisnis ataupun mungkin startup yang mau memulai bisnis. Nah, angel inilah yang akan membantu, ya. Nah, sementara kalau venture capital itu, ini biasanya terdiri dari beberapa orang investor yang tergabung mewakili perusahaan. Ya, jadi kalau yang venture capital ini mereka biasanya mendapatkan dana secara bersama-sama untuk membantu memberikan suntikan dana kepada startup yang ini agak beda ya. Kalau venture capital itu beda dengan yang angel. Kalau venture capital ini biasanya dia membantu startup itu yang sudah mulai sudah beraktivitas dan sudah mulai menunjukkan peningkatan. Misalnya ada laba gitu ya, sudah meningkat gitu ya. Jadi bukan yang betul-betul baru memulai. Nah, ini bedanya. Ya. Nah, kita bahas dulu. Venture capital adalah perusahaan pembiayaan yang bersedia membiayai, mendanai, atau memberi modal bagi pengusaha pemula. Ya, pengusaha yang di awal investasi ini biasanya memang beresiko tinggi untuk bangkrut. Nah, gitu ya. Nah, inilah makanya kenapa disebut venture capital itu kadang-kadang disebut sebagai angel gitu ya. Karena apa? Mereka mau membiayai kita, memberi suntikan dana tanpa meminta agunan ataupun aset sebagai jaminan. Padahal pengusaha-pengusaha pemula ini atau yang startup ini, mereka itu beresiko tinggi untuk bangkrut, ya. Nah, kita bisa membedakan kata venture dengan capital. Jadi kalau venture itu artinya adalah peminjam atau orang yang meminjam uang. Nah, kalau capital itu, capitalistnya itu adalah si pemberi pinjaman. Jadi kalau kita menyebut orang-orang yang memberikan suntikan dana, maka kita menyebutnya venture capitalist. Itu kalau orangnya. Ya, tapi kalau sebagai sebuah badan, mereka disebut dengan venture capital. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya ada di sini ya. Perbedaan antara angel investor dengan venture capital firms. Ya. Nah, kalau angel investor itu dia biasanya membantu usaha yang baru berdiri. Ya, betul-betul baru itu mereka mau memberikan bantuannya. Sementara kalau venture capital firms itu mereka membantu usaha yang sudah berjalan
dan menunjukkan adanya kenaikan. Jadi ada progres yang naik gitu ya. Nah, gitu. Beda ya jadi ya antara angel dengan venture capital. Nah, perbedaan yang kedua adalah biasanya kalau angel itu memiliki dana milik pribadi. Jadi dananya itu dana sendiri gitu ya. Sementara kalau venture capital itu mereka memiliki dana itu berasal dari berbagai sumber. Jadi ada yang dari bank, dari perusahaan asuransi, atau juga dari kumpulan orang-orang yang masuk ke dalamnya sebagai investor. Nah, gitu. Namun kalau untuk angel investor ini biasanya dana bantuannya itu relatif kecil ya dibanding kalau yang venture capital. Karena di sini kan kalau venture capital itu mereka gabungan antara berbagai pihak, jadi mereka sanggup untuk memberi dana yang amat besar, gitu ya. Kalau yang angel ini karena dananya dana pribadi, tidak sebesar dana yang bisa dikeluarkan oleh venture capital. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang venture capital saja. Gimana sih cara kerja venture capital itu? Ya, kita lihat di sini. Ada beberapa tahap ya. Jadi ada 2 tahap sini. Biasanya cara kerja mereka itu memberi bantuan dananya itu secara berjenjang. Jadi mereka tidak memberikan semua langsung gitu ya. Tapi ada tahap-tahapnya. Nah, tahap yang pertama itu namanya first stage financing. Jadi mereka menyediakan dana untuk tahap awal, biasanya dilakukan untuk membiayai pembuatan prototype atau manufacturing plan. Nah, di sini ya. Jadi memang uangnya tidak akan keluar sekaligus, tapi di tahap awal itu mereka membiayai dulu untuk pembuatan prototype-nya. Ya, tahap awal. Nah, di tahap kedua namanya second stage financing atau bisa juga disebut dengan mezzanine floor financing. Mereka di sini baru menyediakan dana sisanya ya. Jadi untuk produksi, marketing, distribusi gitu ya. Nah, dengan syarat proyek yang tahap pertama itu harus sudah selesai dulu. Nah, itu tahap yang cara kerjanya ya, memberikan dana secara berjenjang. Dan yang kedua, mereka aktif mengelola perusahaan, terutama untuk perusahaan yang belum berpengalaman. Jadi mereka itu masuk ke dalam startup yang dibantu. Jadi orang-orang itu biasanya memang kalau mereka memberikan bantuan dana, mereka minta orang saya harus ada di dalam startupnya gitu ya. Misalnya sebagai dewan direktur, ya sebagai dewan komisaris gitu ya. Nah, dan mereka mintanya tuh posisinya memang yang top level management gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang bekerja di bawah tapi yang di atas. Karena fungsi mereka adalah sebagai pengawas. Ya, secara logika sederhana saja bahwa mereka memberi uang bantuan tanpa minta aset. Jadi makanya mereka sangat ketat ya pengawasannya. Jangan sampai uang yang mereka bantu tidak digunakan dengan baik sehingga malah jadi perusahaan startupnya itu jadi rugi gitu, jadi bangkrut. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fakta-fakta tentang venture capital. Ya. Jadi venture capital ini biasanya bisa punya akses itu hanya terbatas ya. Jadi tidak sembarang startup itu mereka bisa mendapatkan bantuan. Jadi aksesnya itu terbatas sekali dan aturannya yang amat ketat. Jadi mereka cenderung pilih-pilih itu venture yang mau dibantu. Gitu ya. Yang kedua adalah tergantung pada profesional. Jadi venture capital itu sangat tergantung pada profesional seperti pengacara, akuntan, ataupun bank. Jadi mereka butuh bantuan ini profesional untuk menilai venture yang potensial. Jadi nggak sembarangan ya mereka menilainya itu pakai orang-orang yang betul-betul profesional di bidangnya. Kalau di bidang hukum mereka dibantu pengacara, kalau di bidang keuangan dibantu accounting gitu ya. Nah. Dan fakta yang lainnya adalah biayanya mahal. Biasanya mereka minta 40% ya untuk pengembaliannya itu 40% atau lebih dari modal perusahaan. Jadi memang biayanya mahal.
Nah, inilah fakta dari venture capital. Nah, lalu biasanya venture capital itu juga lebih suka membeli saham preference, ya, saham yang pilihan. Ya, jadi karena kalau kita sebagai startup kita membutuhkan dana tambahan itu biasanya kan kita mengeluarkan saham ya, kita meng-issue saham gitu kan. Nah, nanti venture capital itulah yang akan membeli saham-saham kita. Nah, mereka itu biasanya lebih suka belinya tuh saham yang ini, preference gini ya, yang istimewa gitu ya. Ada hak istimewa di dalamnya, ada prioritas di dalamnya jika nanti perusahaan itu harus dijual atau dilikuidasi. Nah, itu ya fakta-fakta lainnya. Dan yang terakhir itu venture capitalist itu biasanya meminta jatah kursi di pucuk pimpinan seperti direktur. Nah, sudah tadi dijelaskan di sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau kita sebagai startup, gimana sih cara kita mau memilih venture capital yang baik gitu ya? Jadi yang pertama, cari yang kuat pendanaannya. Jadi yang betul-betul sumber dananya tuh banyak gitu ya. Lalu cari juga venture capital yang kriteria pengelolaannya tuh sesuai dengan operasional perusahaan. Jadi kalau kita misalnya operasional kita ini misalnya di bidang apa sih istilahnya keuangan, ya cari juga venture capital yang memang juga di bidang keuangan profesional ininya, operasionalnya misalnya seperti itu ya. Jadi supaya match aja gitu ya. Kemudian biasanya cari venture capital juga yang direkomendasikan dan menjadi referensi bagus bagi banyak perusahaan. Biasanya kalau sudah direkomendasikan oleh banyak perusahaan itu mereka lebih terpercaya gitu ya. Nah, selanjutnya pilih juga venture capital yang punya network atau jaringan dengan supplier, kemudian potensial customer, dan juga punya kontak ke industri-industri. Jadi apa ini gunanya? Jadi kalau misalnya kita memerlukan misalnya dalam usaha kita memerlukan jalur ke supplier atau kita memerlukan jalur ke industri. Nah, mereka udah punya ininya, udah punya channelnya, jadi lebih mudah gitu ya, lebih memudahkan pekerjaan. Nah, lalu yang lainnya juga adalah cari yang strategis dan bisa menghasilkan gitu. Jadi betul-betul yang aktif gitu ya. Cari venture capitalist itu yang aktif, jangan yang dia abal-abal gitu, nggak jelas cara kerjanya gimana gitu ya. Karena bisa jadi nanti kita malah terjebak ke dalam jebakannya mereka gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba pahami mengenai tahap-tahap menjual surat saham ke publik. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan tambahan dana, kita mau menjual surat saham tuh tahapnya apa aja sih gitu ya. Jadi ada tahap-tahapnya di sini. Ya, yang pertama itu kita harus mendapatkan persetujuan dulu dari dewan komisaris atau dewan direktur. Karena kadang-kadang ya kita perlu untuk menaikkan jumlah saham biasa ya yang perlu mendapat vote dari para pemegang saham ya. Jadi memang kalau di dalam startup kita misalnya kita mau menjual saham sebanyak misalnya 5 juta lembar gitu ya. Nah, kadang-kadang si pemegang saham yang sudah ada di dalam startup kita, si venture capital ini sebelumnya ya, mereka itu punya pemikiran sendiri. Mungkin ada, harus ditambah, jangan 5 juta ya, mungkin harus 10 juta lembar saham gitu ya. Karena mereka itu kan lebih berpengalaman ya, jadi mereka tahu bagaimana kondisi di dalam pasar ya. Jadi makanya kalau kita mau menjual surat saham itu harus mendapatkan persetujuan dulu dari dewan komisaris gitu. Yang kedua, perusahaan itu harus menyiapkan yang namanya registration statement. Ya, registration statement ini adalah surat pernyataan ya tentang semua informasi perusahaan. Jadi nanti informasi perusahaan itu dituangkan ke dalam surat pernyataan ini ya, sejelas-jelasnya gitu ya, informasi tentang perusahaan kita. Ya.
Kemudian nanti surat ini, ya, surat pengantar ini atau surat pernyataan ini kita lampirkan ke Security Exchange Commission atau SEC. Gitu. Jadi suratnya dilampirkan juga. Jadi selain kita buat, kita juga kirim ke SEC. Gitu ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi setelah dapat persetujuan, lalu kita buat registration statement, kita lampirkan ke SEC. Nah, nanti kita akan menunggu ya. Jadi setelah kita mengirimkan surat pernyataannya itu, kita ada waktu untuk menunggu. Biasanya itu per 20 hari ya, 20 hari kita menunggunya. Karena apa? SEC ini akan melakukan penilaian. Jadi dinilai dulu saham kita gitu ya. Nah, sementara kita menunggu, perusahaan itu kita sebagai yang akan mengissue saham itu sudah boleh ya menyebarkan yang namanya copy of prospectus. Ya, copy of prospectus ini adalah dokumen-dokumen ya yang legal tentang tawaran-tawaran kita nanti kepada calon investor yang potensial. Nah, copy of prospectus ini sering disebut dengan red herring. Nah, nanti kalau kamu belajar lebih dalam tentang saham, nanti akan sering mendengar nih istilah ini, copy of prospectus atau red herring, gitu ya. Nah, kalau dalam waktu menunggu itu ya ada perbaikan, itu artinya nanti kita harus perbaiki lagi dan harus menunggu lagi selama 20 hari. Nah, gitu ya. Kalau enggak ya udah berarti kita akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya perusahaan sudah boleh menawarkan secara verbal, ya. Namun masih belum bisa menjual. Jadi secara dari mulut ke mulut saja gitu nawarkannya, bahwa kami akan mengissue saham sebanyak sekian di harga sekian misalnya gitu ya. Nah, itu boleh kita sebarkan secara verbal dari mulut ke mulut gitu ya. Tapi masih belum boleh transaksi gitu ya. Nah, ketika tanggal registration statement-nya itu sudah mulai efektif, nah baru saham kita itu boleh diiklankan. Nah, istilahnya kalau dalam dunia saham ini, kalau kita sudah mulai mengiklankan itu bisa disebut dengan tombstone. Tombstone itu artinya adalah saham kita sudah siap dipasarkan gitu ya, diiklankan. Nah, gitu. Jadi ini adalah proses-proses kalau kita mau menjual saham. Nah, ya seperti ini. Nah, sekarang kita melihat ke metode penerbitan saham. Ada yang disebut dengan private issue, ada juga yang disebut dengan public issue. Nah, kalau yang private issue itu biasanya dilakukan kalau kita menerbitkan saham nyata itu tapi kepada investor yang jumlahnya sedikit. Ya, kurang dari 35 investor. Nah, itu namanya private issue. Jadi biasanya hanya orang-orang khusus saja gitu ya, investor-investor yang terpilih gitu. Nah, kalau untuk yang private issue ini, kita tidak perlu membuat registration statement. Nah, beda dengan yang public issue ya. Kalau public issue ini kita bisa mengissue sahamnya kemana-mana ya, lebih dari 35 investor secara publik gitu ya. Nah, kalau untuk ini maka kita perlu adanya registration statement, maka kita perlu buat gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat yang public issue dulu ya. Nah, biasanya kalau di dalam public issue nanti akan dikenal istilah general case offer ya. Nah, general case offer ini adalah penerbitan surat berharga untuk dijual secara cash ya. Dijualnya itu secara ke publik gitu ya, kepada publik secara cash. Nah, beda dengan right offer. Kalau yang right offer ini biasanya kita menerbitkan surat berharga itu yang ditawarkan kepada pemegang saham yang sudah ada gitu ya. Jadi pemegang saham itu yang sudah
seperti sudah langganan gitu ya, sudah pernah membeli ini kita, apa namanya, saham kita sebelumnya, itu yang namanya right offers. Kalau yang general cash offer itu biasanya langsung cash gitu bayarnya, ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis penawaran issue ya, secara publik. Nah, ada yang namanya IPO ya, IPO gitu ya. Nah, namanya kepanjangannya adalah Initial Public Offer. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau dengan IPO ini ya, menawarkan saham itu untuk yang pertama kali. Biasanya kalau kita mau mengisu saham yang pertama kali, ini adalah ciri-ciri IPO ya. Jadi pertama kali sekali sahamnya, kita belum pernah mengisu sebelumnya. Kemudian perusahaan biasanya go public sifatnya ya. Jadi mereka sudah memutuskan untuk go public. Kalau sudah berbentuk IPO ini berarti perusahaannya adalah go public, dan biasanya juga transaksinya nanti berupa cash offer. Jadi mereka menjual saham lalu dapatkan uangnya secara cash gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang jika ada pemegang saham yang sebelumnya mau beli gitu, jadi ada pemegang saham yang pernah kita bekerja sama gitu ya, mereka mau ikut membeli dengan dengan model IPO ini, mereka pembeliannya tidak dilakukan secara publik gitu ya. Nah, beda ya, agak beda karena mereka itu sudah, istilahnya kita sudah kenal dengan mereka. Jadi pembeliannya itu tidak dilakukan secara publik, bisa di belakang gitu ya. Tapi dia modelnya pakai right offer gitu ya. Nah, itu yang model IPO ya. Nah, yang kedua namanya adalah model SEO, Season Equity Offer ya. Nah, kalau yang SEO ini biasanya adalah penawaran baru untuk saham yang sudah pernah dirilis sebelumnya. Jadi kita sudah pernah dulu merilis, nah sekarang rilis yang kedua gitu ya. Seperti kalau buku itu cetakan kedua gitu. Nah, ini namanya saham SEO gitu ya. Nah, kalau untuk yang saham tipe ini biasanya pembeliannya itu bisa dalam bentuk cash offer ataupun rights offer gitu ya. Bisa, boleh yang mana saja gitu, boleh keduanya gitu. Nah, sekarang kita coba memahami tentang underwriters. Underwriters itu sebetulnya adalah seorang broker, atau kalau mungkin kalian pernah mendengar istilah calo ya. Calo ya, dia sebagai mediator ya. Tapi ini dalam bentuk perusahaan gitu ya. Jadi underwriters ini adalah sebuah perusahaan investasi yang sifatnya sebagai mediator antara perusahaan penjual saham atau startup yang mau menjualkan saham dengan masyarakat atau publik yang akan beli sahamnya. Nah, gitu ya. Khususnya bagi mereka yang mau bayarnya secara cash offer gitu ya. Nah, ini perlu, kalau untuk yang cash offer itu kan yang untuk baru-baru biasanya ya. Makanya mereka perlu broker untuk membantu mereka gitu ya. Menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakatnya. Nah, tugas underwriters ini apa saja? Jadi ada 3. Jadi yang pertama merumuskan metode, kemudian menentukan harga, dan menjual saham. Nah, di sini biasanya underwriters itu juga tidak bekerja sendirian ya, tapi biasanya mereka dibantu oleh sindikat ya. Nah, biasanya mereka dibantu oleh sindikat untuk menyiapkan surat saham sampai surat itu siap dijual ke publik. Jadi memang mereka sudah ada broker, tapi mereka juga bekerjanya dibantu lagi oleh sindikat. Nah, jadi makin luas lagi jaringannya gitu ya. Nah, di sini biasanya underwriter itu akan membeli saham ya. Jadi mereka membeli saham dari kita, startup itu ya, yang butuh dana. Mereka beli sahamnya di bawah harga pasar gitu ya. Nah, nanti mereka menjualnya lagi lebih tinggi gitu. Nah, sehingga mereka akan dapat keuntungan dari selisihnya. Nah, itulah yang disebut dengan istilahnya gross spread gitu ya.
Nah, kalau nanti kamu ini ada lagi nih istilah-istilah seperti ini, ada syndicate, ada growth spread tadi ya. Nah, itu istilah-istilah yang perlu diketahui kalau kamu mau bermain saham. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tipe-tipe underwriters ya. Tipe-tipe underwriters. Ya, ada 3 di situ kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama ini yang namanya adalah firm commitment underwriter ya. Firm commitment underwriters ini punya ciri-ciri ya. Biasanya mereka itu mau membeli semua saham yang ditawarkan atau yang diisi. Ya, yang diisi itu mereka beli semua sahamnya. Kemudian mereka juga mau bertanggung jawab jika ada saham yang tidak laku. Nah, benar-benar ya komitmennya itu kuat gitu ya. Nah, biasanya jenis saham yang mereka yang ditawarkan itu adalah 95% ya. Itu adalah yang model-model season issue. Yang tadi ya, saham yang sudah pernah dirilis. Makanya mereka berani beli semuanya dan berani bertanggung jawab karena mereka udah kenal gitu dengan sahamnya ini. Ya sudah kenal dengan perusahaannya gitu. Nah, kemudian cara mereka menetapkan harga penawaran juga dengan cara mereka menemui dulu pembeli potensialnya, ya misalnya perusahaan besar ditemui di beberapa tempat, atau mereka melakukan presentasi di beberapa tempat, ya, melakukan roadshow gitu. Lalu nanti setelah mereka sudah presentasi, mereka kumpulkan ya informasi harga pembeli, kemudian jumlah share yang diinginkan pembeli potensialnya tuh berapa gitu ya. Nah, ini nama prosesnya adalah book building. Nah, jadi setelah mereka menemui pembeli potensial, melakukan presentasi, lalu mereka kumpulkan informasinya, ya namanya book building. Nah, ini adalah cara kerja si firm commitment underwriter. Ya, seperti ini. Nah, yang kedua adalah best effort underwriters namanya ya. Nah, kalau broker ini biasanya hanya mau menjual sebanyak-banyaknya, ya, mau dia jualin saham kita sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ada saham yang tidak terjual atau tidak laku, mereka nggak mau tanggung jawab. Mereka akan kembalikan kepada si issuernya. Jadi mereka tuh nggak mau tanggung resikonya, gitu ya. Beda ya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu betul-betul komitmen, makanya disebut dengan firm commitment. Nah, kalau yang kedua ini hanya best effort. Ya, mereka mau menjual sebanyak-banyaknya, tapi kalau ada yang nggak laku kembalikan. Itu ya. Nah, yang ketiga lain lagi. Nah, yang ketiga ini namanya Dutch auction underwriter. Nah, kalau yang ketiga ini mereka adalah broker yang tidak menentukan harga untuk saham yang akan dijual, ya. Jadi tidak langsung menentukan harganya berapa gitu, enggak. Tapi mereka melakukannya melalui lelang dulu, ya. Jadi lelang dulu, dia tawarkan dulu, dia iklankan misalnya ya. Nanti pembelinya baru yang melakukan penawaran. Jadi nanti pembelinya yang akan memberikan harga. Saya mau di harga sekian gitu ya. Oh, saya mau di harga sekian gitu. Lain-lain. Nah, jadi pembelinya yang akan memberikan harga gitu ya. Nah, untuk yang tipe ini Dutch auction underwriter-nya saya berikan contoh soalnya ya, karena ini menarik untuk dianalisa gitu ya. Nah, ini contohnya. Perusahaan ABC misalnya namanya ya, ingin menjual 400 lembar saham ke publik. Berarti si ABC inilah yang akan mengisu sahamnya ya. Nah, lalu diadakan lelang. Jadi di sini mereka menggunakan Dutch auction underwriter. Ya, maka si underwriters ini mengadakan lelang ya. Dan mereka mendapatkan data-data para penawarnya, ya. Jadi data-datanya itu antara lain seperti ini, ya. Jadi yang menawar tuh ada 5 di sini ya, penawarnya atau biddernya tuh ada 5. Ada A, ada B, C, D, dan E.
Nah, si A ini mereka itu mau beli sahamnya itu hanya 100 lembar saja. Ya, 100 aja. Di harganya 16. Jadi satu lembarnya itu $16. Ya. Nah, sementara si B ini juga cuma mau belinya 100 lembar, tapi harganya 14 saja. Gitu. Ya, beda dengan 16. Dia nggak mau di harga 16, tapi di harga 14 gitu ya. Sementara si C, dia bilang, wah saya mau ya beli 200 lembar gitu ya, tapi saya maunya di harga 12. Jadi diturunin lagi harganya 12. Ya, kalau harganya 12 saya mau deh beli 200 lembar katanya gitu. Ya. Nah, lalu si D lagi menawar juga ya. Saya mau beli 100 lembar. Ini di harga 12 juga ya, tapi cuma 100 aja saya mau belinya gitu. 12 lembar aja. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir si E. Si E ini juga mau beli 200 lembar, tapi saya maunya di harga $10. Nah, di sini harganya variasi kan, lain-lain. Nah, yang mana yang akan dipilih oleh si underwriter? Nah, ada perhitungannya, ya. Nah, caranya begini. Kita harus memahaminya seperti ini ya. Jadi ABC Corporation itu menilai tawaran-tawaran tersebut. Jadi kira-kira tawaran tertinggi untuk 400 lembar saham itu dilakukan oleh penawar atau bidder mana, gitu ya. Maka karena ada banyak tadi perlu dibuat skenario. Ya, nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, jawabannya tuh harus melalui skenario seperti ini. Ya. Skenario yang pertama, ya. Jadi bila harganya ditetapkan $16, harga tertinggi tadi ya, di sini kan. Kalau harganya ditetapkan $16, maka yang mau membeli itu hanya penawar A saja. Ya kan? Karena dia yang menawar 16. Yang B, C, D, E nggak mau. Ya kan? Karena ketinggian buat mereka gitu. Ya. Jadi skenario pertama, kalau harganya ditetapkannya 16, maka hanya bidder A saja yang akan membeli. Ya. Nah, kalau dia membeli itu 100 lembar, berarti kita masih belum terjual semua kan sahamnya. Masih kurang 300 lembar lagi, ya kan? Karena kan di sini kan 400 lembar kan semuanya. Nah, sementara si A itu cuma maunya 100. Ya. Berarti kita masih kurang 300 lagi yang harus kita jual. Nah, karena belum ada solusi, berarti harga harus diturunkan. Kita pakai skenario kedua. Ya, harga diturunkan dari 16 turunkan ke yang bawahnya 14. Jadi kalau harga ditetapkan 14, berarti yang kira-kira mau beli siapa? Kalau menurut kalian? A sama B. A dan B. Iya, betul. A dan B. B sudah pasti mau beli. A apalagi, karena apa? Jauh lebih murah. Untung ya kan dia nawarin 16 malah dijualin 14 ya. Jadi A dan B pasti mau beli. Ya. Tapi kalau A dan B mau beli, apakah sudah terjual semua? Belum. Iya. Karena apa? Baru 200 yang mereka mau. Ya. Jadi di skenario kedua, kalau ditetapkan harganya 14, maka hanya bidder A dan B saja yang mungkin akan membeli. Ya. A dengan B itu 100 tambah 100, berarti hanya 200 lembar saja yang laku. Artinya belum terjual semuanya. Masih kurang lagi 200 ya. Maka skenario ini juga tidak bisa kita pakai. Harganya harus diturunkan lagi. Ya, karena semuanya belum tersolusikan gitu ya. Kita pakai strategi ketiga, skenario ketiga. Harga ditetapkan diturunkan 12. Nah, ini ada dua yang mau 12 ya. Nah, kalau harganya ditetapkan 12,
Kira-kira yang mau beli siapa saja? A, B, C, D. Iya, betul. A, B, C, D. Karena semuanya langsung dapat untung ya. Yang C ini mau memang harga 12, yang A dengan B malah lebih untung karena harganya lebih murah gitu. Jadi A, B, C, D ya. Kalau kita pakai strategi yang ketiga di harga 12, A, B, C, D itu mau beli. Nah, sekarang kita lihat di sininya. Kira-kira sudah terjual semua belum kalau A, B, C, D mau ambil? Jual semua, malah kurang, Bu. Kok kurang? Lebih. Ya, lebih, Mas. Iya, lebih ya. Karena di sini berapa? 100, 200, ini udah 400. Dengan ini 500. Jadi semuanya terjual lebih malah 100 lembar gitu ya. Nah, berarti solusinya sudah kelihatan ya. Sudah terjual semua. Berarti kalau harga ditetapkan di $12, artinya kuotanya terpenuhi ya. A, B, C, D mereka mau sebanyak 500, sementara kita mau jualnya hanya 400. Kuota terpenuhi, berlebih malah ya. Nah, kalau skenario yang selanjutnya ya, kalau harga ditetapkan 10, memang semua penawar ini mampu membeli ya. Di sini mereka mampu semua beli, tapi resikonya adalah perusahaan akan mengalami kerugian karena dari 16 ke 10 itu jauh sekali gitu ya. Yang ada nanti perusahaan rugi gitu, biasanya nggak mau mereka gitu ya. Jadi akan stop di 12 ini, di harga 12. Nah gitu ya. Jadi diputuskan menetapkan harga penawaran di harga $12 per lembar saham ya. Sudah ada keputusannya ya. Jadi si underwriter itu sudah bisa menetapkan, oke, harga yang kita tetapkan adalah 12 karena disitulah saham kita habis terjual, malah ada kelebihan. Nah, ini masalah lagi karena yang mau ada 500 sementara kita cuma punyanya 400, ada over kapasitas. Nah, gimana cara supaya 400 saham itu bisa dibagi-bagi kepada A, B, C, D, dibagi rata. Sementara mereka maunya 500, kita cuma punya 400. Ya. Jadi kalau langkah selanjutnya setelah kita sudah dapat hasil harganya berapa, ya, langkah selanjutnya adalah kita mengalokasikan. Artinya kita membagi-bagi secara rata, secara adil, supaya A, B, C, D itu dapat semuanya, tapi kalau dikumpul totalnya hanya 400, bukan 500. Maka perlu kita alokasikan atau kita buat rasionya. Ya. Nah, di sini. Ya, karena yang dijual 400, tapi yang minta itu 500. Ya, ada kelebihan 100 tadi di sini. Maka perlu dialokasikan dengan menggunakan rasio. Ya, caranya gimana? Cara menghitung rasionya, ya. Jadi yang paling atas di sini adalah yang kita mau jual, jumlahnya yang kita punya dibagi dengan yang mintanya berapa. Ya, jadi kalau di sini kita mau jualnya 400, yang di bawah itu adalah yang mereka yang mintanya berapa. Ya, permintaan dari penawar. Nah, jadi kalau kita hitung rasionya 400 dibagi 500 itu sama dengan 0,8 atau 80%. Nah, dari sini bisa kita pahami ya, artinya tiap penawar atau bidder hanya boleh mendapatkan 80% saja dari permintaannya mereka. Mereka nggak boleh dapat 100%. Karena apa? Kalau si A, B, C, D mau 100% semuanya, ini 100%, ini 100%, ini 100%, ini 100%, yang D nggak akan kebagian. Nggak fair ya, karena dia juga kan ikut nawar di harga 12. Jadi supaya adil, harus pakai rasio, gitu ya. Hanya boleh 80% saja masing-masingnya, gitu ya.
Jadi nanti kita ngitungnya seperti ini, ya. Maka si A akan dapat berapa, gitu ya. Kelihatan di sini, ya. Si A itu tadi mesennya 100, tapi dia hanya boleh 80%-nya saja. Maka 80% atau ini ya 0,8 sama aja. Kamu kalikan saja dengan jumlah yang mereka minta. Ya, si A mintanya 100, berarti 80% kali 100. Maka mereka hanya boleh membeli 80 saja. Si B, dia mau mintanya 100, hanya boleh 80%-nya aja, artinya 80 lembar saja. Si C, maunya minta 200, nah 80%-nya dari 200, jadi hanya boleh beli 160 saja. Gitu ya. Si D juga maunya beli 100, tapi hanya boleh 80%-nya saja dari 100 ini, maka nilainya adalah 80 saja. Gitu. Jadi boleh belinya itu 80 lembar saja gitu ya. Nah, jadi gitu ya, dapat nih hasilnya. Berarti si A itu boleh beli 80, si B ini boleh beli 80, si C boleh belinya 160, dan si D ini boleh belinya 80 lembar saja. Nah, kalau di total jumlahnya harus sama dengan jumlah awal di sini. Nah, ini 400 ya. Kalau misalnya kamu nanti menghitung jumlahnya nggak 400, nggak sama, berarti ada yang hitungannya ada yang salah. Mungkin di persentasenya salah. Jadi hati-hati nanti ya hitungnya. Karena nanti kalau nggak pas di sini bisa kelebihan atau kekurangan gitu. Berarti belum solusinya belum tercapai. Gitu ya. Sampai sini. Ya. Bu, berarti kalau misalkan nanti ya, misalkan ada beberapa angka di belakang koma, kami harus masukin semua angkanya, jadi nggak ada pembulatan sama sekali. Soalnya kalau misalkan kita pembulatan itu kalau kita nggak pakai pembulatan, tentunya kan nilainya kan berbeda dong. Iya. Jadi nanti kalau misalkan dapat di sini persentasenya, kamu masukkan aja semuanya supaya akurat angkanya. Jangan dibulatkan. Kalau dibulatkan nanti resikonya di sini bisa naik semua dia. Jadi nantinya nggak akurat, ya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut sebentar yang ini ya. Nah, ada istilah nanti aftermarket. Aftermarket itu adalah periode setelah saham baru terjual ke publik pertama kalinya. Jadi kalau saham yang baru aja ya kejual ke publik untuk pertama kalinya, itu nanti ada istilah yang disebut dengan aftermarket. Nah, selama waktu ini biasanya sindikat tidak akan menjual saham di bawah harga penawaran, ya. Mereka nggak akan gitu ya. Nah, kalau harga sahamnya di pasar jatuh biasanya ya, maka si kepala brokernya yang boleh membeli saham. Gitu ya, bukan sindikat tapi si kepala brokernya gitu ya. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Biasanya agar harga saham itu tetap stabil gitu ya. Jadi memang hanya kepala broker saja yang boleh membeli pada saat periode aftermarket gitu ya. Karena belum tentu juga pada saat itu semua saham terjual habis gitu ya. Bisa saja terjadi, apalagi ini kalau saham-saham yang pertama kali, yang baru pertama kali gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya lock-up agreement. Ini adalah perjanjian yang biasanya bagi orang dalam aja ya. Nah, untuk menunggu saat IPO keluar sampai sebelum saham itu siap dijual. Nah, biasanya nih ada waktunya tuh selama 180 hari maksimal gitu ya. Ada perjanjian bagi orang dalam gitu ya. Hanya untuk orang dalam aja gitu. Sebelum saham itu betul-betul dilempar ke pasaran gitu ya. Bisa jadi karena orang dalam itu ada juga yang istilahnya pemegang saham yang sebelumnya mereka mau beli gitu ya. Nah, kalau mereka mau beli nanti posisinya bukan lagi
cash over, tapi bisa jadi write over gitu ya. Mereka nggak perlu di public gitu ya. Nah ini bisa dilakukan hanya dalam bentuk lockup agreement gitu ya, selang 180 hari ini. Gitu. Nah nanti ada lagi istilahnya IPO and underpricing. Underpricing ini harga di bawah ya. Nah biasanya IPO and underpricing ini membantu pemegang saham pemula untuk mendapatkan jumlah saham lebih banyak sehingga bisa mendapatkan return yang lebih tinggi. Nah gitu ya. Tapi hal ini tidak berlaku bagi pemegang saham senior, gitu ya. Kalau udah senior mah nggak perlu yang namanya underpricing lagi gitu ya. Nah, contoh kita menghitung underpricing misalnya seperti ini. Ya misalnya ada GM, ya perusahaan GM ini membuka IPO di harganya $33. Nah di hari pertama harga sahamnya itu naik dari 33 itu menjadi 35,99. Ada kenaikan. Ya. Biasanya kan gitu kalau kita melihat di saham itu di pasar saham harganya tuh naik turun gitu. Kadang-kadang hari pertama naik, nanti hari kedua turun gitu ya. Nah, suka berubah-berubah ya, bahkan sampai tiap jam itu suka berganti-ganti. Nah, begitu di hari pertama harga sahamnya naik menjadi 35,99, kemudian turun lagi pada saat hari penutupan, ya pada saat closing itu menjadi 34,19. Nah, kita bisa menghitung nih, ada yang saham yang disebut dengan underprice gitu ya, sebesar 1,19 per lembarnya. Dengan ilustrasinya sebagai berikut. Nah, jadi gini. Ya, jadi saham itu kalau harga dibuka 33, kemudian esok harinya naik 35,99, maka akan bisa dihitung ada kenaikan ya sebesar 2,99 sini ya. Nah, ternyata begitu penutupan ya pada saat closing itu harganya turun menjadi 34,19. Nah, maka ini disebut ada penurunan sebesar 1,80. Nah, underprice ini kita melihat selisihnya aja dari kenaikan dan penurunannya sebesar 2,99 dikurangi 1,80 ya. Jadi terjadi underprice sebesar 1,19. Nah, ini. Nah, jadi kita yang masalah ini tidak perlu kita bahas lebih panjang, tapi fokusnya adalah kamu di sini saja yang ini ya. Nah, cara nanti menetapkan harga saham ya, kemudian skenarionya bagaimana, cara mengalokasikannya, dan juga nanti masing-masing penawar itu dapatnya berapa gitu ya, berapa lembar saham. Nah, itu nanti lebih fokusnya ke sini saja hitungannya kalau misalnya nanti kita latihan ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai hitungan-hitungan ini? Jadi di evaluasi itu Ada? Ada Bu, cuma paling nanti kalau misalkan formnya ujian harus kerjainnya berderet seperti ini ya Bu. Yang mana? Maksudnya ada statement yang harus dikerjain semua dari A sampai yang tadi itu kan ada beberapa tahap yang harus dikerjakan kan, dari mulai dari bila harga A sekian, habis itu turunkan, habis itu lagi lalu sampai dengan perhitungan. Berarti kita harus mengerjakan semua itu dengan tulisan gitu. Iya, karena ini semua berdasarkan skenario. Jadi yang pertama ini nanti mengerjakannya itu pakai skenario A, skenario pertama, skenario kedua, skenario ketiga, gitu. Jadi nanti menggunakan berbagai macam skenario. Kalau skenario harga pertama sudah terjual semua, berarti yang bawahnya nggak perlu lagi, gitu. Kalau misalnya belum, berarti masih turun lagi pakai skenario kedua. Kalau skenario kedua masih belum lagi, berarti turun lagi pakai skenario yang ketiga, gitu ya. Jadi nanti memang kalau misalkan option ini berarti yang E itu nggak dapat dong itu ya? Iya. Karena kan dapat.
Jadi kalau yang E ini dia memang menawarnya terlalu rendah. Jadi jaraknya antara $16 ke $10 itu sampai $6 sendiri. Jadi itu bisa merugikan si penjualnya yang punya sahamnya. Jadi mereka biasanya nggak diambil gitu. Dilihat dari harga yang paling tinggi ya. Dari paling tinggi kan sudah nawar 16 gitu. Kalau misalnya masih sampai 12 itu yang udah paling bawah berarti 12 itu sebetulnya gitu. Ya, ada lagi? Lagi pula kalau misalnya sampai E, dia udah kelebihannya terlalu banyak ya kan? Pokoknya di titik sampai dia kuota terpenuhi saja, udah sampai situ mentok dia. Itulah dia harganya, solusinya. Begitu harganya sudah begitu kuotanya terpenuhi yang mau dijual, nah disitulah kita sudah berhenti gitu ya. Jadi yang ke bawahnya nggak perlu dihitung lagi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita tinggal latihan saja ya. Mungkin di pertemuan berikutnya ya.